Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Agus Desiawan dengan NIM 1911031238, kelas 4E. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep simetri, refleksi, dan pengumbinan. Halo adik-adik semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep simetri, refleksi, dan pengumbinan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi simetri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan simetri? Simetri merupakan karakteristik dari suatu bidang bangun datar. Bangun datar dapat dikatakan simetri apabila suatu bangun datar dapat dilipat menjadi dua bagian yang bentuknya sama dan besarnya sama. Terdapat dua macam simetri, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai simetri lipat terlebih dahulu. Simetri lipat adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk lagi dua atau lebih bangun datar yang sama. Simetri lipat ini akan membagi sebuah bangun datar menjadi setengah dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lain. Pada setiap lipatan, ada garis yang membagi lipatan dan disebut sebagai sumbu simetri. Coba kalian perhatikan beberapa contoh bangun datar berikut ini. Berikut ada bangun datar persegi dan persegi panjang. Bisa adik-adik lihat bahwa persegi memiliki 4 simetri lipat dan persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Pada bangun datar persegi, simetri lipat pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Simetri lipat ketiga, A bertemu dengan C. Simetri lipat keempat, B bertemu dengan D. Sedangkan pada bangun datar persegi panjang, simetri lipat pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Kemudian, berikutnya ada bangun datar segitiga. Pada segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat, yaitu A bertemu dengan B dan C sebagai sumbu simetrinya. Sedangkan pada segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Simetri lipat pertama, C sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Pada simetri lipat kedua, A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Dan pada simetri lipat ketiga, B sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Namun, tidak semua bangun datar bisa dibagi dua dan memiliki sumbu simetri. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian memilih bangun datar yang memiliki simetri lipat? Bangun datar yang memiliki simetri lipat adalah bangun datar trapesium sama kaki. Memiliki satu simetri lipat, A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Sedangkan bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat, yaitu jajar genjang dan trapesium siku-siku. Sekarang, kita akan lanjut ke simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran pada bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Tetapi, tidak kembali ke posisi awal. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar tersebut memiliki titik pusat yang apabila diputar
kurang dari satu putaran mampu menghasilkan bangun dengan bentuk yang semula. Coba adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Pada bangun datar persegi terdapat 4 simetri putar, yaitu ketika sudut A menepati posisi awal dirinya sendiri di sisi kiri bawah. Kemudian diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat sehingga sudut A menepati sudut D. Lalu sudut A menepati sudut C dan terakhir ketika A menepati sudut B. Kemudian untuk contoh yang berikutnya yaitu pada bangun datar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar, yaitu ketika sudut A menepati posisi awal. Kemudian sudut A diputar searah jarum jam sebesar 120 derajat akan menempati sudut C. Lalu diputar lagi sejauh 240 derajat. Maka sudut A akan menepati sudut B. Setelah kalian memahami tentang simetri, sekarang kita akan lanjut ke refleksi atau pencerminan. Apakah kalian tahu apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat-sifat refleksi yaitu 1. Objek yang dicerminkan atau refleksi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, namun objeknya berlawanan. Kedua, jarak objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Ketiga, letak bayangan objek dan objek asal tegak lurus dengan cermin. Agar adik-adik lebih paham mengenai pencerminan atau refleksi, maka perhatikan contoh gambar berikut. Dapat kita lihat bahawa bangun datar segitiga ABCD di samping memiliki bentuk dan jarak yang sama dengan bayangannya atau dengan bangun datar segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian memilih gambar yang merupakan refleksi? Ayo kita cari tahu sama-sama. Apakah gambar nomor 1 merupakan refleksi? Ya, benar, karena bayangannya tegak. Apakah gambar nomor 2 merupakan refleksi? Tidak, karena bayangannya terbalik. Apakah gambar nomor 3 merupakan refleksi? Tidak, karena bayangannya berbeda dengan bentuk aslinya. Dan apakah gambar nomor 4 merupakan refleksi? Ya, benar, karena bayangannya tegak, sama seperti pada gambar nomor 1. Sekarang, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang pengumbinan. Pengumbinan merupakan penyusunan bangun datar dalam suatu daerah atau permukaan secara tepat tanpa adanya celah dan tidak saling tindih. Pengumbinan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, ada pengumbinan beraturan. Pengumbinan beraturan atau regular tessellation adalah penghubungan dengan satu macam ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Berikut ini merupakan contoh dari pengumbinan beraturan. Pada gambar 1, bangun datar yang menyusun pola pengumbinannya adalah bangun datar segitiga siku-siku. Sekarang coba perhatikan
gambar 2. Apakah adik-adik tahu bangun datar apa yang menyusun pola pembinaannya? Bangun datar yang menyusun pola pembinaannya adalah bangun datar jajar genjang. Dan pada gambar yang ketiga, bangun datar yang menyusun pola pembinaannya adalah bangun datar trapesium sama kaki. Kemudian, ada pembinan semi beraturan. Pembinan semi beraturan atau semi-regular tessellation adalah pembinan yang menggunakan dua atau lebih segi N beraturan. Berikut ini merupakan contoh dari pembinan semi beraturan. Bangun datar yang menyusun pola pembinan pada gambar 1, yaitu bangun datar persegi dan segitiga. Bangun datar yang menyusun pola pembinan pada gambar 2, yaitu bangun datar persegi, segitiga, dan segi 6. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang konsep simetri, refleksi, dan pembinan. Om Shanti 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 Om. Salam harmoni. Sampai jumpa adik-adik.